Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita di hari ini, 3 Februari 2022, 3 Februari 2022. Dan renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Allah mencari domba-dombanya. Allah mencari domba-dombanya. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan pekabaran pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini, 3 Februari 2022 dengan judul Allah mencari domba-dombanya. Dan ayat firman Tuhan kita pagi ini terambil dari Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Sekali lagi Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Saudaraku, Allah tidak ingin kita berada di dalam kegelapan, tidak ingin kita berada di dalam cuaca berkabut. Allah ingin menyelamatkan kita. Simbol yang digunakan di sini adalah Allah itu sebagai gembala dan kita ini sebagai domba. Domba tidak boleh dibiarkan di tempat yang gelap dan tempat yang berkabut. Dia harus diselamatkan. Dan itulah tujuan Allah mencari kita sebagai domba-dombanya. Orang boleh menyangkal pengakuan kasih-Nya, kasih Allah kepadanya, kasih Allah kepada kita. Mereka dapat mengembara jauh dari Dia. Mereka dapat memilih tuan yang lain. Namun demikian mereka adalah milik Allah dan Ia rindu hendak memanggil miliknya itu kembali. Tuhan tidak pernah membiarkan domba-dombanya itu lari atau pergi jauh tinggalkan Dia. Dalam perumpamaan itu, sang gembala keluar untuk mencari seekor domba. Jumlah angka yang terkecil, 99, gembala itu biarkan karena telah memastikan aman. Dia rela meninggalkan 99 hanya untuk mencari seekor, jumlah yang terkecil. Demikianlah jika satu jiwa saja yang hilang. Kristus akan mati bagi satu jiwa itu. Domba yang telah tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Demikianlah dengan jiwa yang telah mengembara jauh dari Allah. Dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang, dan kecuali kasih ilahi datang untuk melepaskannya, dia tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Allah. Gembala yang menemukan bahwa salah satu dombanya hilang tidak kelihatan lalai terhadap kawanan domba yang sudah terkurung aman dan berkata, saya masih mempunyai 99 domba dan banyak sekali kesulitan yang akan saya alami kalau pergi dan mencari seekor domba yang tersesat. Biarlah dia kembali dan aku akan membuka pintu kandang dan mengizinkan dia masuk. Tidak. Begitu domba itu tersesat, gembala itu merasa sedih dan cemas. Ia menghitung kembali kawanan domba itu. Ia meninggalkan ke-99 domba yang berada dalam kandang dan pergi mencari domba yang tersesat. Akhirnya, usahanya itu diberi pahala, yang hilang telah ditemukan. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Di sini terdapat jaminan ilahi bahwa tidak satupun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satupun yang tidak diberi pertolongan.
Setiap orang yang mau menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Jadi saudara, Allah tidak akan membiarkan seorang pun di antara kita ini binasa. Walaupun kita mempelajari firman Tuhan, pada akhirnya ada penghukuman. Wahyu pasal 16 berbicara tentang malapetaka yang menimpa orang-orang jahat yang tidak bertobat dan tidak pernah bertobat. Pintu kasihan tertutup untuk mereka dan pada akhirnya ada yang dibinasakan. Tuhan tidak pernah menginginkan itu sebenarnya. Itu adalah pilihan kita. Gembala itu memanggil kita untuk mari kembali. Bahkan dia pergi mencari kita. Simbol daripada Allah mencari manusia adalah kematian Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menemukan kita kembali. Menjamin untuk kita kembali. Kadang-kadang perumpamaan ini kita juga menggunakannya untuk pelayanan di gereja, di mana pendeta adalah seorang gembala dan umat-umat Tuhan adalah domba-domba. Kita bisa menggunakan sebagai atau menggunakan simbol itu kepada jemaat, tetapi perumpamaan ini menunjukkan kepada Allah yang membiarkan, Allah yang merelakan anaknya mati untuk mendapatkan manusia itu kembali. Himbauan kepada kita hari ini, siapapun kita, dalam kekurangan kelemahan kita, kalau kita datang kepada Yesus, Yesus bahkan bukan karena kita mau Yesus selamatkan kita, memang itu tujuannya. Yesus rindu agar kita diselamatkan bagi kerajaannya. Kalau terkait dengan simbol yang dipakai di gereja adalah merupakan satu tanggung jawab gereja, baik hamba-hamba Tuhan, pendeta yang melayani maupun juga pegawai pengurus gereja, bagaimana supaya setiap anggota jemaat boleh dibawa untuk setia. Tapi perumpamaan ini sebenarnya bukan ditujukan kepada pelayanan gereja itu, tetapi ini adalah memang betul-betul bahwa Allah adalah sebagai gembala dalam simbol dan kita adalah domba-dombanya, di mana Allah tidak ingin agar domba-dombanya itu binasa. Dia rindu agar semua, tidak terkecuali domba-dombanya itu boleh ada dalam kerajaan surga. Tapi Allah tidak dapat memasuki satu wilayah yang namanya hak memilih. Hak memilih itu ada di tangan kita masing-masing. Allah adil kalau ada yang selamat. Allah adil kalau ada yang harus dibinasakan. Tuhan memberkati. Mari kita tetap setia, bergantung pada Tuhan, percaya pada Yesus, oleh karena Allah menyelamatkan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan agar kami boleh ada dalam kerajaan-Mu waktu Engkau datang. Karena kami tahu itulah tujuan, itulah ambisi Allah untuk kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami dengan kasih dan cinta-Mu. Pelihara kami dalam setiap rencana kami, tugas kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Biarlah kami hari ini berhasil oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Apa yang kami jumpai di tangan kami diajarkan untuk belajar bertanggung jawab, melaksanakannya dengan penuh sukacita. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.